Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita simak pembelajaran hari ini. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa tokoh penting tersebut? Nah, yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Siapakah beliau? Ya, betul. Beliau adalah I.R. Soekarno. I.R. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya, beliau bersekolah di Indische School atau IS di Tulungagung, kemudian melanjutkan ke Europe's Regent School atau ILS di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan ke Hugenberger School atau HBS di Surabaya. Dan selanjutnya melanjutkan di Technisch College School atau THS. Sekarang THS berubah menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. I.R. Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. I.R. Soekarno atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. I.R. Soekarno merupakan pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan beliau disebut sebagai pahlawan proklamator. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira siapa ya beliau ini? Iya, betul. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya, pertama beliau bersekolah di Europe's Regent School atau ILS di Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan ke Meer Jutgeburg Legers on the Switch atau MULO di Padang, dan Handels Middelbare School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena itulah I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Tindakan-tindakan heroik yang mendukung proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah.
Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini adalah tindakan-tindakan heroik mendukung proklamasi dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik selanjutnya terjadi di Surabaya. Peristiwa heroik di Surabaya ini terjadi karena insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera mereka, yaitu bendera merah, putih, biru di atap Hotel Yamato. Rakyat Indonesia kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu, sehingga tinggal warna merah dan putih. Kemudian bendera itu dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik selanjutnya adalah peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Selanjutnya, peristiwa heroik yang terjadi di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya adalah peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan. Tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi mereka belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Sumbawa, bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sate, dan Rabar. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Selanjutnya, peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Akademi. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.
upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Selanjutnya, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini anak-anak? Iya betul, itu adalah gambar lambang negara kita. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Lihatlah pada pita yang dicengkram burung Garuda tersebut. Nah, pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata itu kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan bangsa kita, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan teman-temanmu berbeda dalam kepandaian, berbeda dalam hobi, ukuran tubuh, warna kulit, suku, golongan, dan agama. Lalu bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru dengan temanmu atau dengan orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan itu dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan justru membuat hidup semakin menjadi lebih indah. Hidup bersatu dalam perbedaan. Anak-anak, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian, kita juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya dalam bidang keamanan, untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang kaya atau miskin. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban.
Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dan perbedaan. Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang lain akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya, gotong royong membangun rumah, gotong royong membersihkan halaman, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting. Itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI, yang dibentuk Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Drs Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. Masih ingat BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Proses pembentukan NKRI. Peristiwa dalam pembentukan NKRI yang pertama yaitu pembentukan kelengkapan pemerintahan. Kemudian yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, mari kita pelajari satu persatu proses pembentukan NKRI. Yang pertama adalah pembentukan kelengkapan pemerintahan. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dan memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang. Yang pertama, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini terjadi di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang pertama ini dipimpin oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Nah, hasil dari sidang pertama PPKI yaitu yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ir Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.
Selanjutnya, sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara. Maka, tanggal 19 Agustus 45 ini PPKI melakukan sidang kedua. Hasil dari sidang kedua PPKI ini antara lain: yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang PPKI yang ketiga yaitu tanggal 22 Agustus 1945. Hasil dari sidang ketiga PPKI yaitu yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 terbentuk secara resmi. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI mengadakan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas untuk membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Selanjutnya yaitu pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Ini sebelum diamandemen. Pasal 18 tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan terbagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas Gubernur juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelum diadakannya pemilihan umum, dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur dalam keragaman budaya. Unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Masyarakat Indonesia bebas memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Unsur yang kedua yaitu mata pencaharian. Penampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada juga yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti teknologi senjata, wadah, alat angkut, rumah, alat membuat makanan, minuman, serta pakaian dan perhiasan. Unsur budaya yang selanjutnya adalah kesenian. Kesenian merupakan hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Kesenian dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, dan yang kedua adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata misalnya seni patung, seni lukis, seni tari, dan sebagainya. Kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga misalnya seni musik dan seni sastra. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Unsur selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Misalnya ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya sistem marga pada suku Batak dan sistem kerah pada suku Jawa. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki alat komunikasi sendiri-sendiri.
yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian tahu bahwa bentuk karya tari itu ada 3 macam, yaitu bentuk karya tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Setiap bentuk karya tari lebih indah saat penyajiannya mempertimbangkan pola lantai. Pola lantai itu adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Anak-anak, tahukah kalian gambar tari apa ini? Nah, ini adalah tari kancet dari Kalimantan. Dan selanjutnya, ini adalah tari Jakalele dari Maluku. Tari kancet dan tari Jakalele merupakan salah satu contoh tari tentang kepahlawanan. Tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping dan tari Jakalele menggunakan pola lantai melingkar. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak dapat lebih memahami pembelajaran hari ini. Akhirnya Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.